Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oscar Leonli Rivaldo dengan NIM 23416091175. Nah, di sini saya mengambil judul penguatan kewirausahaan dan kepemimpinan dalam era digital. Alasan saya mengambil judul ini adalah judul ini sangat relevan dengan kondisi pada zaman saat ini, yaitu di mana remaja merupakan kelompok yang paling dekat dengan teknologi digital, sehingga topik ini terasa aktual, kontekstual, dan sesuai dengan tantangan masa kini. Yang kedua adalah menyoroti dua kompetensi penting sekaligus. Judul ini menggabungkan dua aspek, yaitu kewirausahaan dan kepemimpinan. Nah, untuk kewirausahaan sendiri itu menekankan pada kreativitas dan kemandirian dan keberanian, dan untuk kepemimpinan itu berkaitan dengan kemampuan mengarahkan diri dan orang lain. Kombinasi keduanya itu menunjukkan upaya pembentukan karakter remaja yang utuh dan siap menghadapi masa depan. Yang ketiga adalah berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan. Nah, kata penguatan mengandung makna adanya proses peningkatan kapasitas dan pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan atau kajian yang dilakukan tidak bersifat teoritis semata, melainkan bertujuan untuk membangun kemampuan nyata dan berkelanjutan pada diri remaja. Ya, yang keempat, menempatkan remaja sebagai subjek utama. Fokus pada remaja menjadikan judul ini menarik karena kelompok ini merupakan generasi penerus yang sedang berada pada fase pembentukan jati diri. Yang kelima, memiliki daya tarik akademik dan praktis. Judul ini tidak hanya relevan untuk kajian akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis karena dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan non-formal, pelatihan maupun program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, untuk proses dalam pembuatan proposal. Pada tahap awal saya dan tim melakukan pengamatan sederhana terhadap kondisi remaja di sekitar komunitas mitra. Dari hasil pengamatan dan diskusi awal, kami menemukan bahwa sebagian remaja memiliki potensi yang besar dalam penggunaan teknologi digital, namun belum diarahkan secara positif untuk pengembangan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan. Yang ketiga adalah hal menarik, hambatan atau tantangan yang ditemui selama mengerjakan tugas ini. Nah, untuk hal menarik yaitu salah satunya adalah kesempatan untuk mengkaji secara langsung keterkaitan antara pengembangan teknologi digital dengan pembentukan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan pada remaja. Proses ini membuka wawasan saya bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau komunikasi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai alat pemberdayaan dan pengembangan kapasitas di generasi muda. Yang selanjutnya adalah hambatannya. Jadi yang saya hadapi selama pengerjaan proposal, salah satu kendala utamanya adalah menyatukan berbagai gagasan dari anggota kelompok saya menjadi satu dalam program yang utuh dan saling terhubung. Perbedaan pandangan mengenai fokus kegiatan, metode pelaksanaan, serta sasaran program memerlukan proses diskusi dan kompromi yang tidak selalu mudah. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi tantangan sendiri, terutama dalam menyeimbangkan penyusunan proposal dengan tugas akademik lain. Untuk tantangannya sendiri adalah menyusun proposal dengan bahasa yang sistematis dan sesuai dengan kaidah penulisan akademik, namun tetap mudah dipahami dan aplikatif.
menjelaskan konsep kewirausahaan dan kepemimpinan dalam konteks era digital membutuhkan ketelitian agar isi proposal tidak terlalu teoritis, tetapi juga tidak kehilangan dasar ilmiahnya. Proses pencarian dan pemilihan referensi yang relevan juga memerlukan ketelitian, mengingat banyaknya sumber informasi digital yang tersedia dengan tingkat kredibilitas yang beragam. Yang keempat adalah hikmah atau pembelajaran yang saya dapatkan dalam membuat proposal ini. Dari sisi akademik maupun pengembangan diri, salah satu hikmah utama saya peroleh adalah meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya perencanaan yang matang sebelum melaksanakan sesuatu program. Melalui penyusunan proposal, saya belajar bahwa setiap kegiatan perlu didasarkan pada analisis kebutuhan yang jelas, tujuan yang terukur, serta perencanaan yang sistematis agar program yang dirancang dapat berjalan secara efektif dan tepat sasarannya. Selain itu, proses ini mengajarkan saya arti pentingnya kerjasama dalam tim. Penyusunan proposal dilakukan secara berkelompok sehingga menuntut kemampuan untuk berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, dan mencapai kesepakatan bersama. Saya belajar bahwa perbedaan pandangan bukanlah hambatan, melainkan dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik melalui diskusi dan koordinasi yang efektif. Selanjutnya adalah mitra program. Jadi mitra programnya adalah Toko Fajar yang beralamat di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Toko Fajar merupakan salah satu usaha kecil yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan sehari-hari seperti kayak toko sembako gitu. Usaha ini sudah berjalan selama beberapa tahun dan cukup dikenal di lingkungan sekitar karena pelayanan yang sangat ramah dan lokasinya juga strategis. Selanjutnya adalah masalah utama yang dihadapi, terutamanya untuk khususnya Toko Fajar. Itu permasalahan utama berupa keterbatasan kapasitas kewirausahaan dan kepemimpinan dalam menghadapi perkembangan era digital. Usaha masih dikelola secara konvensional dengan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal baik dalam pencatatan keuangan, pengelolaan stok barang, maupun strategi promosi dan pemasarannya. Selanjutnya adalah bagaimana masalah itu mempengaruhi kesejahteraan. Permasalahan keterbatasan kewirausahaan dan kepemimpinan dalam era digital yang dihadapi oleh Toko Fajar secara langsung mempengaruhi kesejahteraan, pendidikan, dan kualitas hidup pelaku usaha serta masyarakat di sekitarnya. Pengelola usaha yang masih konvensional dan kurang efisiensi berdampak pada pendapatan yang belum optimal sehingga kemampuan pemilik dan keluarga dalam mempengaruhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, serta dan peningkatan taraf hidup menjadi terbatas. Minimnya pemanfaatan teknologi digital juga membatasi akses terhadap informasi, pengetahuan, dan pembelajaran yang seharusnya dapat meningkatkan kompetensi dan wawasan kewirausahaan. Selanjutnya adalah apakah masalah tersebut relevan dengan bidang pendidikan non-formal? Ya, permasalahan tersebut sangat relevan dengan bidang pendidikan non-formal dan informal, serta pemberdayaan masyarakat. Permasalahan keterbatasan kewirausahaan dan kepemimpinan di era digital yang dialami oleh Toko Fajar mencerminkan kebutuhan akan layanan pendidikan di luar jalur formal yang bersifat praktis, fleksibel, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Yang selanjutnya adalah data kuantitatif apa yang mendukung uraian latar belakang. Jadi di sini saya ada
5 contoh data kuantitatif. Yang pertama adalah jumlah warga belajar atau pelaku usaha. Jadi toko Fajar dikelola oleh satu kepala usaha dan 2 karyawan tetap dengan total keluarga inti yang terlibat secara tidak langsung sekitar 5 sampai 6 orang. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Kepala usaha sebagai karyawan memiliki pendidikan formal terakhir SMA atau SMK, sehingga keterampilan manajemen digital dan literasi teknologi masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Pendapatan rata-rata bulanan toko Fajar sekitar 5 sampai 7 juta. Setelah dikurangi biaya operasional yang menunjukkan usaha berjalan, tetapi kapasitasnya pengembangan dan investasi masih terbatas. Yang keempat adalah akses digital. Nah, sekitar 70% warga di Desa Sumber Sekar memiliki smartphone, namun hanya 30% yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan pemasarannya. Yang kelima, skala usaha dan pelanggan. Rata-rata transaksi harian toko Fajar sekitar 50 sampai 70 pelanggan, sebagian besar dari desa sekitar, dengan potensi pasar yang perlu diperluas melalui strategi digital. 6. Kesiapan digital dan literasi teknologi. Hanya sekitar 1 sampai 2 orang di usaha yang mampu menggunakan aplikasi sederhana untuk mencatatkan atau promosi. Yang lucu adalah aspek yang diyakini untuk meningkatkan kegiatannya. Yang pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua aspek pendidikan keterampilan, yang ketiga aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat, 4 aspek kualitas hidup, 5 aspek keamanan dan stabilitas usaha. Untuk perumusan masalah, perkembangan teknologi digital sangat pesat dan membawa perubahan signifikan dalam pola keusahaan dan gaya kepemimpinan, sehingga menuntut individu dan organisasi untuk mampu beradaptasi secara cepat dan inovatif. Untuk tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kompetensi digital pelaku usaha, yang kedua mengembangkan keterampilan kewirausahaan, ketiga menguatkan kapasitas kepemimpinan, yang keempat mendorong pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi, yang kelima meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Untuk tujuannya, program tersebut yaitu penguatan keusahaan dan kepemimpinan dalam era digital itu sangat selaras dengan kebutuhan mitra dan prinsip pendidikan luar sekolah. Toko Fajar sebagai mitra pembentukan meningkatkan kemampuan pengelola usaha dan kepemimpinan agar lebih adaptif terhadap perkembangan digital dan persaingan dalam pasar. Untuk manfaat program yaitu manfaat langsung apa yang dirasakan masyarakat mitra. Nah, untuk manfaatnya itu ada 5. Yang pertama meningkatkan keterampilan dan kompetensi, yang kedua meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, yang ketiga akses teknologi dan literasi digital, yang keempat pemberdayaan kemandirian ekonomi, yang kelima meningkatkan daya saing usaha. Bagaimana program dan meningkatkan kompetensi kemandirian? Program ini dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui beberapa mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, melalui pelatihan dan pendampingan. Yang kedua, program mendorong peserta untuk menjadi subjek aktif dan dalam pengambilan keputusan dan inovasi usaha, sehingga mereka belajar berpikir lebih kritis. Dan yang ketiga adalah menekankan pemberdayaan komunitas, di mana pelaku usaha tidak hanya meningkatkan kapasitas diri mereka sendiri, tetapi juga berperan dalam pengembangan ekonomi lokal, misalnya melalui kolaboratif dengan pelaku usaha lain atau mendukung
produk lokal. Peran motivasi dalam proses pembelajaran. Jadi motivasi memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena tingkat motivasi peserta secara langsung mempengaruhi keterlibatan, ketekunan, dan keberhasilan mereka dalam mencapai prestasi. Peserta yang termotivasi cenderung lebih aktif bertanya, pelatih, dan menerapkan ilmu yang diperoleh sehingga hasil belajar menjadi lebih efektif dan berdampak nyata.